Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari adalah novel yang menggambarkan perjalanan hidup Srintil, seorang perempuan yang ditakdirkan menjadi ronggeng di desa terpencil bernama Dukuh Paruk. Sejak kecil, Srintil diyakini memiliki indang, roh yang dipercaya menjadikannya ronggeng sejati. Masyarakat desa sangat mendukungnya, namun jalan hidup sebagai ronggeng tidaklah mudah. Selain menari, Srintil juga dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa seorang ronggeng menjadi simbol hasrat bagi laki-laki. Di tengah kehidupan yang penuh dilema, ia mencintai Rasus, seorang pemuda desa yang kemudian memilih menjadi tentara, menjauh dari kehidupan Dukuh Paruk yang masih terikat tradisi. Novel ini tidak hanya bercerita tentang ronggeng, tetapi juga menggambarkan berbagai isu penting seperti pertentangan antara tradisi dan modernitas, kritik terhadap eksploitasi perempuan dalam budaya patriarki, serta dampak peristiwa politik tahun 1960-an terhadap masyarakat desa. Kisah Srintil yang awalnya begitu dipuja sebagai ronggeng perlahan berubah menjadi tragedi ketika ia terseret dalam konflik politik yang berujung pada penderitaan dan kehilangan kebebasan. Perjalanan hidupnya menjadi simbol bagaimana nasib seseorang bisa begitu rapuh di tengah perubahan zaman dan ketidakadilan sosial. Keunggulan novel ini terletak pada gaya bahasa Ahmad Tohari yang puitis dan deskriptif, membuat pembaca seakan dapat merasakan atmosfer pedesaan yang kental dengan nuansa budaya Jawa. Penggambaran karakter Srintil dan Rasus juga sangat kompleks dan realistis, memperlihatkan bagaimana mereka berkembang dan bergulat dengan takdir masing-masing. Namun, bagi sebagian pembaca, alur cerita mungkin terasa lambat karena banyaknya deskripsi yang mendetail. Selain itu, tema novel yang cukup berat dan kelam, terutama terkait eksploitasi perempuan dan tragedi politik, bisa membuat beberapa pembaca merasa terbebani secara emosional. Secara keseluruhan, Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel yang kaya makna dan memberikan wawasan mendalam tentang budaya, sejarah, serta pergulatan hidup perempuan dalam sistem sosial yang tidak selalu berpihak padanya. Novel ini layak menjadi bacaan wajib bagi pecinta sastra Indonesia, karena selain menghibur, ia juga mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai isu sosial yang masih relevan hingga kini. Selain menawarkan narasi yang kuat, Ronggeng Dukuh Paruk juga menyoroti pergeseran nilai dalam masyarakat yang dihadapkan pada perubahan zaman. Dukuh Paruk, sebagai latar utama, digambarkan sebagai desa yang terpencil dan terbelakang, tetapi memiliki kebanggaan tersendiri dengan keberadaan seorang ronggeng. Bagi masyarakat desa, Srintil bukan hanya seorang penari, melainkan juga simbol kehidupan dan hiburan bagi mereka. Namun, tradisi yang mereka junjung tinggi ternyata juga mengandung sisi gelap, terutama dalam memperlakukan perempuan. Srintil, yang awalnya merasa bangga dengan perannya, lama-kelamaan menyadari bahwa kebebasan yang ia dambakan justru semakin jauh dari genggamannya. Di sisi lain, Rasus menjadi representasi individu yang ingin melepaskan diri dari belenggu tradisi dan mencari makna baru dalam hidupnya. Ketika ia bergabung dengan militer, ia semakin jauh dari akar budayanya, meskipun dalam hatinya masih tersisa cinta untuk Srintil. Konflik batin Rasus mencerminkan kegelisahan banyak orang yang berada di persimpangan antara mempertahankan identitas atau mengikuti arus perubahan. Namun, hubungan keduanya tidak berakhir seperti kisah cinta ideal. Mereka terpisah oleh keadaan, pilihan hidup, dan dinamika politik yang menghancurkan banyak hal. Aspek sejarah dalam novel ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Ahmad Tohari secara halus tetapi tajam memasukkan peristiwa politik tahun 1965 ke dalam alur cerita. Tragedi yang menimpa Dukuh Paruk, di mana banyak warga desa termasuk Srintil menjadi korban represi, memperlihatkan bagaimana kekuasaan bisa dengan mudah menghancurkan kehidupan orang-orang kecil yang bahkan tidak benar-benar memahami situasi yang terjadi. Melalui bagian ini, pembaca diajak untuk melihat dampak kekerasan politik
terhadap masyarakat desa yang polos dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan segala kompleksitasnya, Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel yang menggugah perasaan dan pemikiran. Ahmad Tohari berhasil menyajikan kisah yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga kaya akan kritik sosial dan refleksi budaya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang seorang ronggeng dan kisah cintanya, melainkan juga tentang nasib perempuan dalam sistem yang mengekangnya, tentang persimpangan tradisi dan modernitas, serta tentang sejarah kelam yang membentuk wajah bangsa. Membaca Ronggeng Dukuh Paruk bukan sekadar menikmati kisah fiksi, tetapi juga menyelami kehidupan masyarakat pedesaan dengan segala kebahagiaan dan kepedihannya. Sebuah karya sastra yang layak dikenang dan terus dibaca lintas generasi. Selain kekuatan naratifnya, Ronggeng Dukuh Paruk juga menampilkan realitas sosial yang hingga kini masih relevan. Novel ini menggambarkan bagaimana perempuan seringkali tidak memiliki kebebasan atas tubuh dan hidupnya sendiri. Srintil, sebagai ronggeng, harus menerima kenyataan bahwa tubuhnya dianggap milik masyarakat, bukan miliknya sendiri. Ia menjalani peran yang diwariskan oleh tradisi, tanpa benar-benar memiliki pilihan untuk menolak. Hal ini mencerminkan bagaimana perempuan dalam masyarakat patriarki kerap menjadi objek, baik dalam ranah budaya, ekonomi, maupun politik. Keberanian Ahmad Tohari dalam mengeksplorasi tema eksploitasi perempuan, baik secara simbolik maupun nyata, menjadi salah satu aspek yang membuat novel ini begitu kuat. Namun, yang membuat kisah ini semakin tragis adalah bagaimana Srintil akhirnya menyadari bahwa kebanggaan yang dulu ia rasakan sebagai ronggeng hanyalah ilusi. Ia bukan sosok yang berdaya, melainkan hanya bagian dari sistem yang mempermainkannya. Momen-momen reflektif Srintil dalam novel ini menjadi bagian yang paling menyentuh, memperlihatkan pergulatan batinnya sebagai seorang perempuan yang mendambakan kebebasan, tetapi terus terjebak dalam lingkaran nasib yang pahit. Selain Srintil, karakter Rasus juga mengalami konflik yang mendalam. Meskipun ia memilih keluar dari Dukuh Paruk dan bergabung dengan dunia yang lebih modern, ia tetap dihantui oleh masa lalunya. Perasaan cintanya pada Srintil, sekaligus dilema moralnya terhadap nilai-nilai yang ia tinggalkan, menjadikan Rasus sebagai tokoh yang kompleks dan berlapis. Ia adalah cerminan dari individu yang terjebak di antara dua dunia, tradisi yang membentuknya sejak kecil dan modernitas yang menawarkannya kebebasan tetapi juga keterasingan. Keindahan novel ini juga terletak pada bagaimana Ahmad Tohari menulis dengan penuh kelembutan, bahkan ketika menggambarkan hal-hal yang pahit dan menyakitkan. Gaya bahasanya yang puitis, dengan deskripsi pedesaan yang begitu hidup, membuat pembaca dapat merasakan atmosfer Dukuh Paruk seolah-olah mereka ada di sana. Detail-detail kecil tentang kehidupan desa, kebiasaan masyarakatnya, serta kepercayaan mistis yang masih kuat menjadi bumbu yang memperkaya cerita. Di luar aspek sastranya, Ronggeng Dukuh Paruk juga bisa dibaca sebagai kritik terhadap sistem sosial yang tidak adil. Novel ini mengajak pembaca untuk mempertanyakan kembali nilai-nilai yang selama ini dianggap sebagai tradisi, tetapi justru menindas kelompok tertentu, terutama perempuan. Kisah Srintil bukan hanya tentang ronggeng, tetapi juga tentang bagaimana manusia berjuang mencari kebebasan dalam dunia yang penuh keterbatasan. Dengan segala keunggulannya, Ronggeng Dukuh Paruk layak disebut sebagai salah satu karya sastra terbaik Indonesia. Novel ini tidak hanya menawarkan cerita yang menarik, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, cinta, dan perjuangan melawan takdir. Karya ini tetap relevan bagi pembaca masa kini, mengingat banyaknya isu yang diangkat masih menjadi bagian dari realitas sosial yang kita hadapi. Sebuah novel yang tidak hanya indah, tetapi juga menggugah pemikiran dan perasaan.